Bah, 70% yang nonton GPC ternyata belum subscribe. Gimana bisa kayak gini? Izin abangku. Ya Allah, tolong buat warga Konoha setelah nonton ini langsung pencet subscribe, biar cita-cita GPC dapat batu meteor, batu diamond segera tercapai ya Allah, amin. Pak Arif ini dari awal perkenalan langsung royal banget ke gue dan keluarga. Gue juga sering nginep di rumah kontrakan Pak Arif bareng mama. Kadang papa ikut juga. Dan karena semua itu dilakuin terang-terangan, gak ada yang curiga. Sampai suatu hari, ada banyak kejadian yang mulai terasa gak masuk akal. Mama dan papa ada masalah. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kadang yang paling bikin trauma bukan pertengkaran besar, tapi kenyataan kalau orang yang paling kita percaya ternyata nyimpen luka selama bertahun-tahun. Hai Sobat Penat GPC, kenalin gue Lina. Dan hari ini gue mau cerita sesuatu yang udah gue pendam sendirian selama 12 tahun. Iya, 12 tahun guys. Gak pernah gue ceritain ke siapapun. Bahkan papa gue pun juga gak tahu soal ini. Karena rahasia ini bukan cuma soal gue, ini soal keluarga gue. Dan cara gue nemuin kebenaran itu pelan-pelan, potongan demi potongan. Dari waktu gue masih belum ngerti apa-apa sampai gue akhirnya ngerti terlalu banyak. FYI, gue tumbuh di kota kecil di Jawa Tengah. Keluarga gue sederhana, bukan kaya raya. Bukan susah juga, tapi cukup. Ada papa, mama, dan nenek gue di rumah. Sekolah, main, tidur, gitu aja terus. Gak ada yang aneh. Sampai akhirnya gue sadar, kadang sebuah keluarga bisa kelihatan utuh dari luar. Padahal di dalamnya ada rahasia yang perlahan bikin anak satu-satunya ini hancur perlahan. Jadi cerita ini sebenarnya mulai dari keputusan mama gue buat kerja. Waktu gue umur 5 tahunan, mama ikut pelatihan keterampilan, bikin barang anyaman gitu. Dari situ, mama masuk ke pabrik cabang yang kecil. Kerja di sana sekitar 2 tahunan. Dan karena kinerja mama bagus, beliau dipindah ke pabrik pusat waktu gue umur 7 tahun. Mama gue itu emang tipikal orang yang gampang bergaul. Banyak temen di mana-mana, cowok-cewek semua kenal dia. Dan gak lama setelah pindah ke pabrik pusat, mama diangkat jadi manajer. Dan jujur aja, gue bangga banget sama mama. Karena dari dulu mama kerja keras banget buat ngurusin rumah tangga dari pagi ke pagi lagi. Dan dari sini juga hidup keluarga gue mulai berubah. Ekonomi membaik dan mama kelihatan makin sukses. Singkat cerita, gue waktu itu cuma tahu mama naik jabatan karena kerjanya bagus dan mama memang pintar bergaul. Itu versi yang gue percaya bertahun-tahun. Dan baru belakangan ini gue tahu ternyata ada versi lain dari cerita itu. Suatu hari mama ngenalin ke gue dan papa satu orang atasan mama di pabrik. Gue panggil dia Pak Arif. Pak Arif ini orang luar Pulau Jawa, merantau ke kota gue buat kerja dan tinggal ngontrak sendirian. Dari luar dia kelihatan seperti orang yang baik banget dan taat agama. Dia bangga liatin foto istrinya yang cantik dan dia cerita kalau istrinya tuh baik banget. Dan gak lupa Pak Arif juga cerita kalau mereka punya 7 anak. Iya, 7 saudara-saudara. Gue waktu itu cuma mikir, wah banyak juga ya anaknya kayak kucing. Dan Pak Arif ini dari awal perkenalan langsung royal banget ke gue dan keluarga. Dia beliin gue tab, laptop, bahkan kamera Canon yang waktu itu masih jarang banget dimiliki anak-anak seumuran gue. Gue nerima semua itu dengan polos dan gak ngerti maksud dibalik semua itu. Ya namanya juga anak kecil, dikasih barang bagus ya senang aja gak sih? Gak ada yang aneh di kepala gue waktu itu. Gue juga sering nginep di rumah kontrakan Pak Arif bareng mama. Kadang papa ikut juga. Dan karena semua itu dilakuin terang-terangan, gak ada yang curiga. Papa gue orang kampung yang lurus, gak suzonan sama orang. Dia lihat kebaikan Pak Arif sebagai kebaikan biasa sebagai manusia aja. Lagi pula papa gue orangnya terlalu percaya sih sama mama. Gue pun juga sama. Sampai suatu hari, ada banyak kejadian yang mulai terasa gak masuk akal. Mama dan papa ada masalah. Gue gak tahu detailnya karena waktu itu gue masih kecil. Yang gue tahu, mama tiba-tiba telepon gue pakai HP jadul zaman dulu. Bilang mau pulang ke kota asalnya karena ada masalah sama papa. Pagi itu mama pergi. Seharian gue di rumah cuma sama nenek karena papa kerja. Gue gak tahu mama di mana. Sorenya papa pulang kerja dan dia ngajak gue nyusul mama. Dan entah kenapa papa bawa gue ke rumah Pak Arif.
Dan ternyata mama udah ada di sana dari pagi. Iya, dari pagi sampai sore, mama ada di rumah bosnya. Gue waktu itu nggak mikir jauh. Papa juga kelihatannya sih nggak curiga. Di sana Pak Arif yang ngemediasi, nyuruh papa dan mama baikan. Dan singkat cerita mereka baikan. Beberapa waktu berlalu. Dan waktu gue umur 8 tahun, terjadi suatu kejadian kecil yang waktu itu gue nggak ngerti artinya. Tapi yang sekarang jadi salah satu potongan puzzle yang bikin semuanya kelihatan jelas. Gue buka HP mama. Gak sengaja gue nemu chat Pak Arif yang isinya dia bilang ke mama, nanti kalau pasang antingnya di sini aja ya. Kalau suamimu nanya, bilang aja tadi kamu habis beli. Gue baca itu dengan bingung dan penuh tanda tanya. Gue tanya ke mama maksudnya apa. Mama dengan santai bilang itu cuma urusan kerjaan. Dan gue anak 8 tahun yang belum ngerti apa-apa ini percaya aja. Tapi hati kecil gue udah ngerasa ini ada yang salah. Tapi gue sempat scroll lebih jauh lagi chat itu. Ada chat-chat lain yang isinya gue gak ngerti waktu itu. Yang gue tahu cuma rasanya gak kayak obrolan kerjaan biasa. Tapi karena gue masih kecil, gue tutup HP-nya dan gak mikirin lagi. Setahun kemudian, waktu gue umur 9 tahun, mama hamil. Dan lahirlah adik gue, cowok. Yang bikin gue heran, Pak Arif selalu ada di sana, di RS nungguin mama lahiran. Dari malam sampai malam lagi, dia nggak tidur nungguin persalinan mama. Bahkan yang ngajanin adik gue waktu baru lahir itu Pak Arif, bukan papa. Waktu itu gue masih kecil dan gue mikir itu semua bentuk kebaikan dia. Papa juga ada di sana dan gak bereaksi aneh. Jadi gue pun ikut berpikir gak aneh-aneh. Hidup berlanjut dan adik gue tumbuh. Dan sekitar umur 1 tahunan adik gue, mama memutuskan resign dari pabrik itu. Waktu itu sih gue gak tahu kenapa, tapi sekarang gue jadi ngerti. Lalu singkat cerita mulai ada gosip di pabrik tentang mama. Tapi lagi-lagi papa gak percaya karena terlalu sayang sama mama dan mengabaikan semua omongan orang-orang itu. Dan ini bagian yang paling bikin gue sesek guys. Waktu umur 15 tahun, gue login ke Facebook mama gue yang udah lupa passwordnya. Gue waktu itu bantu riset dan sambil nunggu prosesnya gue gak sengaja buka chat lama. Dan di sana gue baca semuanya. Chat antara mama dan Pak Arif. Isinya mesra. Gue ngerasa obrolan mesra ini yang gak seharusnya dilakuin sama rekan kerja. Mesra layaknya dua orang yang lagi kasmaran. Panggilan sayang selalu ada di tiap bubble chat mereka. Gue baca itu sendirian, dengan perasaan yang susah banget dijelasin. Kayak semua potongan puzzle selama ini gue simpan tanpa sadar tiba-tiba tersusun jadi suatu gambar yang gak mau gue lihat. Tapi udah terlanjur kelihatan. Yang sedikit bikin napas gue lega, chat terakhir mereka itu tahun 2017, tahun mama resign. Artinya mama udah mengakhiri hubungan itu. Gue gak tahu gimana prosesnya, gue gak tahu siapa yang mutusin duluan, dan gue gak mau tahu. Yang gue tahu, itu udah selesai. Tapi bekasnya masih ada sampai sekarang di dalam diri gue. Gue tutup Facebook itu. Gue gak mau bilang apa-apa ke mama, gue juga gak mau bilang ke papa. Sampai sekarang, di umur gue yang 20 tahun, papa gue juga masih gak tahu. Dan gue mutusin untuk tetap gak bilang. Bukan karena gue mau nutupin salah mama, tapi karena gue gak sanggup lihat papa sakit hati. Papa tuh adalah orang yang paling tulus yang gue kenal. Dia gak pantas buat dapat kenyataan pergi itu. Yang bikin gue makin berat adalah satu fakta yang udah gue tahu di kepala gue, tapi susah banget diterima di hati. Mama naik jabatan jadi manajer bukan cuma karena kerja kerasnya. Ada hubungan itu di baliknya. Dan semua kemudahan yang kita dapat selama itu, semua barang yang dibeliin Pak Arif, semua kebaikan yang ditunjukin ke keluarga gue, semuanya punya tujuan, yaitu ngerebut mama dari papa. Gue marah, tapi ada juga bagian dari diri gue yang capek marah. Dan yang paling besar justru rasa sedih. Bukan buat diri gue sendiri, tapi buat papa. Orang yang paling gak tahu apa-apa, yang selama ini percaya penuh, yang sampai sekarang masih setia sama mama. Gue berharap dia gak pernah tahu, dan gue berharap kalaupun suatu hari dia tahu, dia masih punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Gue ceritain ini ke GPC bukan untuk menghakimi mama. Gue bukan siapa-siapa buat ngehakimin orang, apalagi orang tua gue sendiri. Gue ceritain ini karena gue butuh suatu tempat untuk akhirnya bilang ini ada, ini nyata, dan ini berat. Karena selama 12 tahun gue jalanin hidup sambil bawa rahasia ini sendirian, ketawa bareng keluarga sambil tahu sesuatu yang mereka nggak tahu.
makan malam bareng papa sambil nahan sesuatu di dalam dada, ngerayain ulang tahun adik gue sambil nanya-nanya dalam hati sendiri. Itu berat guys, berat banget. Gue rasa banyak dari kalian yang mungkin juga pernah ada di posisi yang mirip kayak gini. Tahu sesuatu yang lo gak minta tahu dan gak bisa cerita ke siapapun. Dari semua yang gue alamin, jujur, perselingkuhan jadi salah satu trauma terbesar dalam hidup gue. Gue jadi susah percaya sama orang, takut ditinggal, takut dibohongin, takut semua kebaikan ternyata punya maksud tersembunyi. Gue belajar hal pahit, orang yang kelihatannya paling baik belum tentu benar-benar tulus, dan luka karena perselingkuhan itu gak berhenti di pasangannya aja. Anaknya juga kena, bahkan kadang lebih lama nyimpen lukanya. Umur gue 20 tahun sekarang, masih proses, masih belajar gimana caranya hidup damai sama semua yang udah gue tahu. Dan mungkin gue gak akan pernah bisa sepenuhnya netral soal ini. Tapi gue belajar satu hal, bahwa memaafkan itu bukan soal bilang gak apa-apa. Memaafkan itu soal milih untuk gak biarkan luka itu terus jadi penjara buat gue sendiri. Gue harus terima kenyataan dan mengikhlaskan yang sudah terjadi. Makasih ya Sobat Penat GBC, udah mau dengerin cerita yang selama ini cuman ada di dalam kepala gue sendirian. Ini pertama kalinya gue cerita, dan rasanya lega banget. Kalau kalian di posisi gue, kalian bakal speak up apa nyimpen rahasia ini bertahun-tahun. Share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Dadah!